Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Beki yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berpuasa di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat duha banyak sekali fadailnya. Di antara fadail yang sudah kita bahas terkait dengan sholat duha, ada fadail terkait dengan sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya setiap ruas yang ada pada tubuh kita itu harus kita sedekahkan. Yusbihu ala sulama min ahadikum sadaqah. Harus kita sedekahkan. Setiap ruas yang ada pada tubuh kita, dalam ruas-ruas tulang itu, kita wajib untuk sedekah. Kalau dikalikan 1000, berapa ruas yang ada? Ini sudah berapa kalkulasinya? 1 jari saja. 1, 2, 3, 4. 4.000. Kalau 2 jari, 8.000. Kalau keseluruhan, 20 jari. Masya Allah. Banyak sekali yang harus kita sedekahkan. Tetapi di ibadah ini, ketika orang melaksanakan ibadah ini, maka ganjaran pahala dari ibadah ini setara dengan dia bersedekah dengan jumlah keseluruhan ruasnya. Dalam riwayat ini juga dijelaskan bahwasanya kullu tasbihin sadaqah. Tasbih itu juga sedekah. Tahmid, mengucapkan alhamdulillah juga mendapatkan ganjaran sedekah. Takbir, mengucapkan Allahu Akbar, mendapatkan ganjaran sedekah. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, al-amru bil ma'ruf, mendapatkan ganjaran sedekah. Nahyu anil munkar, melarang orang untuk berbuat maksiat, mendapatkan ganjaran sedekah. Kesemua sedekah ini, kesemua ganjaran sedekah ini, tatkala orang melaksanakan ibadah, tatkala orang melaksanakan sholat ini, maka kesemuanya itu dirangkum dan setara dengan ganjaran yang tadi. Jadi sholat duha, tatkala kita melaksanakan sholat duha, maka kita mendapatkan ganjaran sedekah setiap harinya. Ruas-ruas yang tulang yang kita punya, kita dapat sedekah tasbih, dapat sedekah tahmid, dapat sedekah takbir, dapat sedekah amar bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, dapat sedekah an-nahyu anil munkar, setara dengan pahala-pahala ini. Masya Allah, sungguh ringan sekali, tapi berat untuk dilakukan. Sungguh mudah sekali, tapi berapa banyak orang yang melakukan. Di bulan ini, mari sama-sama sahabat sekalian, kita makmurkan bulan ini. Kita perbanyak ibadah di pagi hari dengan sholat duha. Selanjutnya, ada sebuah cerita. Rasulullah SAW dalam hadisnya, ada sebuah cerita dalam hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha sariyatan. Rasulullah mengirim sekelompok sariyah, datasemen perang untuk jihad fisabilillah. Lalu kelompok ini, pejuang ini pergi. Tak lama kemudian pejuang ini pulang kembali dengan membawa kemenangan, dengan membawa ghanimah yang sangat banyak. Pulangnya cepat.
Dapat ghanimahnya banyak, harta rampasan perangnya banyak. Muncullah orang-orang ketika itu berbicara. Kok bisa? Masya Allah. Bagaimana seperti ini? Takjub. Ada yang takjub. Banyak sekali yang membicarakan terkait dengan ini. Lalu sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala adullukum bi aqrabi minhu. Ala adullukum ala aqrabi minhu maghzan. Tidakkah kalian pengen saya beritahu sesuatu yang paling dekat dengan medan perang itu? Wa aktsaru ghanimatan, dan akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Orang ketika itu terkaget, siapa yang tidak pengen? Pasti semuanya pengen seperti itu. Pengen mendapatkan sesuatu seperti yang didapatkan oleh para pejuang-pejuang fisabilillah. Lalu Rasulullah SAW pun melanjutkan sabdanya, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, thumma ghada ilal masjid, siapa yang berwudu kemudian dia pergi ke masjid di sab'ati duha, kemudian dia sholat duha, fahuwa aqrabu minhu maghzan, maka itu medan perang yang sangat dekat. Wa aktsaru ghanimatan, dan ghanimah harta rampasan perang yang sangat banyak. Sahabat Beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah-faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, salah satunya adalah bahwasanya kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Selanjutnya, bahwasanya kita melaksanakan sholat duha setara dengan jihad fisabilillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya sekarang tinggal di diri kita. Mau atau tidak kita melaksanakannya. Mau atau tidak kita melakukannya. Kita sudah bahas terkait dengan fadail, keutamaan sholat duha. Kita sudah bahas terkait dengan manfaat-manfaatnya. Tapi kalau sampai kita tidak melakukannya, yang rugi adalah kita sendiri. Sahabat Beki yang berbahagia, ada pertanyaan. Berapa rakaat jumlah sholat duha? Dalam literatur dijelaskan bahwasanya paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Setelah 2 berapa lagi? 4 rakaat. Aisyah ibu Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kaifa kana sholatud duha? Pernah ditanya, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat duha? Wahai Ummul Mukminin, berapa rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat 4 rakaatin wa yazidu masya Allah. Salatnya 4 rakaat dan kadang ditambah 4 rakaat, 4 rakaatin wa yazidu masya Allah. Salatnya 4 rakaat. Kalau mau dilebihkan boleh atau tidak? Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya kana yusalli 6 rakaat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat berapa? 6 rakaat. 6 rakaat. Mau salat 2 rakaat, monggo silakan. Mau sholat 4 rakaat, alhamdulillah. Ditambah 4 rakaat, masya Allah. Tambah lagi. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, man sholat duha arba'a qabla al-ula arba'an, buniya lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, di akhir riwayat ini, buniya lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, gitu kan. Qoblal ula 4 rakaat, jadi jumlahnya berapa?
8, maka akan mendapatkan ganjaran bunyalahu baitan fil jannah. Allah akan membuatkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Sekarang tinggal kita mau atau tidak melaksanakannya. Kembali lagi kepada kita. Inna hadainahu najdain, imma syakira, imma kafura. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum, menjadi titik perubahan kita untuk berhijrah menuju keterbaikan, untuk berhijrah agar selalu kita bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita keluar menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang selalu senantiasa membawa takwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza, tsumma astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.